Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nadila Brutarijan, saya dari jurusan Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan instrumen tes untuk menganalisis kemampuan siswa dalam materi hukum Newton untuk memenuhi tugas penilaian autentik dalam pelajaran fisika. Yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, analisis situasi, yang ketiga, ruang lingkup permasalahan tentang miskonsepsi yang terjadi di sekolah, dan yang keempat, sistem informasi penilaian rekayasa ide berbasis IT. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pendahuluan. Pendahuluan terbagi atas 3. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua tujuan, dan yang ketiga manfaat. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang masalah. Berkembangnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang ini memberi pengaruh besar dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pengembangan dan pemanfaatan dalam dunia pendidikan sangat menjadikan reformasi sistem pendidikan menjadi lebih baik. Contohnya pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Di sini kami mengembangkan pembelajaran menggunakan Google Classroom. Pada saat seperti ini, banyak media pembelajaran online yang digunakan guru-guru untuk memberikan pembelajaran kepada siswanya. Bisa saja melalui WhatsApp, Zoom, dan lain-lain. Di sini, kami mengembangkan rekayasa ide kami menggunakan IT Google Classroom. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari rekayasa ide ini ialah untuk memberikan argumen atau pendapat yang bisa dijadikan solusi dalam pemecahan masalah. Bagaimana manfaat Google Classroom dalam proses belajar di pendidikan pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Yang ketiga yaitu manfaat. Adapun manfaat dari penulisan rekayasa ide ini ialah mendapatkan argumen atau pendapat sebagai solusi dari pembelajaran. Untuk mengetahui manfaat Google Classroom dalam proses pembelajaran di pendidikan pada masa COVID-19 sekarang ini. Selanjutnya yaitu analisis situasi. Penilaian rekayasa ide adalah penilaian pada ide-ide yang diberikan mahasiswa kepada masyarakat berupa ide-ide aktual yang dapat diaplikasikan di masyarakat. Adapun aspek yang dapat dinilai pada penilaian rekayasa ide ini yang pertama yaitu originalitas ide, yang kedua yaitu pemikiran mahasiswa, dan yang ketiga susunan rekayasa ide. Yang pertama yaitu originalitas ide. Ide yang dikemukakan oleh mahasiswa merupakan ide murni yang dihasilkan oleh mahasiswa itu sendiri, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ide juga dapat berupa pengembangan dari penelitian orang lain agar penelitian tersebut lebih rampung dan semakin jelas. Bukan merupakan bentuk ciplak atau mengambil ide orang lain. Yang kedua yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran mahasiswa dapat dituntut untuk mengembangkan ide yang diberikan, sehingga melalui kerangka pemikiran dapat dinilai keluasaan ide dan wawasan mahasiswa tersebut. Yang ketiga yaitu susunan rekayasa ide. Pada rekayasa ide memiliki susunan yang dimulai dari pendahuluan, kerangka pemikiran, metode pelaksanaan, pembahasan, dan penutup. Analisis situasi yang dilakukan merupakan upaya untuk menggali potensi dan kendala yang ada sebagaimana acuan untuk merumuskan program. Observasi di lingkungan sekolah merupakan langkah awal dalam pelaksanaan rekayasa ide ini. Namun, pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, pembelajaran tidak dapat dilakukan di sekolah, melainkan di rumah masing-masing. Banyak aplikasi yang sudah berkembang saat ini, dari WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Pada masa seperti ini, semua aplikasi tersebut sangat berguna bagi pembelajaran. Tetapi di dalam rekayasa ide ini, kami mengembangkan pembelajaran menggunakan aplikasi Google Classroom. Aplikasi Google Classroom ini sangat mudah digunakan siswa dan guru. Kemudian, langkah-langkah yang kami buat untuk menyusun rekayasa ide ini, yang pertama yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode eksperimen. Dan yang kedua, langkah penelitian.
Langkah penelitian yang kami buat yaitu dengan mengamati miskonsepsi siswa terhadap materi hukum Newton yang dilakukan secara online. Kemudian kami mengumpulkan data dari hasil pengamatan tersebut. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini dengan memberikan soal kepada siswa di suatu sekolah yang melakukan pembelajaran secara online, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari pengamatan tersebut, dan mengumpulkan sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Baiklah, yang ketiga yaitu ruang lingkup permasalahan tentang miskonsepsi yang terjadi di sekolah. Seorang siswa disebut mengalami miskonsepsi ketika dia menjelaskan konsep sains tertentu, tetapi tidak sesuai dengan konsep ilmiah yang diterima oleh pakar dalam bidangnya. Biasanya, siswa yang mengalami hal ini mampu menjawab pertanyaan yang diberikan meskipun keliru. Miskonsepsi menyiratkan jawaban keliru yang diberikan siswa ketika berhadapan dengan situasi tertentu. Ketika pengetahuan mereka tentang bagaimana dunia bekerja berbeda daripada dunia pendidikan. Oleh karena itu, miskonsepsi menjadi hal yang krusial apabila tidak segera ditangani. Miskonsepsi adalah suatu sumber masalah dan kesulitan belajar. Faktor yang menyebabkan miskonsepsi yaitu siswa, guru, buku teks, konteks, dan metode mengajar guru yang sulit dipahami, serta kurangnya guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya dan mengungkapkan pendapatnya. Adanya miskonsepsi pengetahuan sebelumnya akan menghambat proses akuisisi. Pengetahuan baru akan menyebabkan siswa tersebut membuat kesalahan selama belajar. Pada umumnya, siswa mengalami masalah jika dihadapkan dengan soal. Siswa cenderung lebih menyukai rumusan dalam menyelesaikan permasalahan fisika. Dengan kata lain, bahwa siswa yang hanya terbiasa menghitung daripada pemahaman konsep. Kesalahan pemahaman konsep atau populer dengan panggilan miskonsepsi terdapat dalam bidang sains atau bidang sosial lainnya. Telah diselidiki pada awal tahun 80-an dan yang menjadi inti riset-riset empiris sains pembelajaran selama 20 tahun terakhir ini, yaitu diistilahkan para ahli yang berkaitan dengan miskonsepsi. Jenis-jenis miskonsepsi dalam fisika, yaitu yang pertama yaitu pemahaman konsep awal. Miskonsepsi jenis ini ialah konsep yang sering didasarkan pada pengalaman sehari-hari, baik yang ada di sekitar sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ketika seseorang memasuki alam sekolah, ia akan menerima suatu penjelasan secara ilmiah yang tidak intuitif dengan yang dilihatnya. Ternyata, dengan adanya pemahaman konsep awal telah menyebabkan kesulitan bagi siswa memahami konsep panas, energi, dan gravitasi. Awalnya, ahli melihat konsep jenis ini sebagai suatu kelebihan daripada yang diperlukan, tetapi siswa lebih menyukainya karena nampaknya lebih rasional. Keyakinan pada pemahaman konsep awal tetap tidak berubah walaupun setelah proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Oleh karena itu, menjadi penyebab bagi proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu keyakinan tidak ilmiah. Keyakinan tidak ilmiah adalah seluruh pandangan yang dipelajari oleh siswa daripada sumber-sumber yang berbeda dengan pendapat para ahli. Salah satu cara yang muncul ialah pengajaran secara mitos atau agama yang tidak ada bukti kebenaran secara ilmiah. Yang ketiga yaitu pemahaman konseptual salah. Pemahaman konseptual salah, lazimnya jenis miskonsepsi ini muncul ketika siswa berhubungan dengan pendapat para ahli dalam suatu cara yang tidak menyebabkan siswa tersebut menyelesaikan paradoks atau konflik. Konsep awal dan keyakinan tidak ilmiah. Siswa-siswa mengakhiri pembelajaran dengan satu perasaan kurang puas dan tidak mampu untuk menjelaskan apapun yang telah dipelajarinya. Hasil siswa tersebut membangun model salah yang tidak membatasi proses pendidikan di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat yaitu konsepsi bahasa daerah. Konsepsi bahasa daerah yang muncul daripada penggunaan kata-kata yang berarti sesuai kepada banyak orang yang bukan pakarnya.
Hal yang sama akan sangat berbeda ketika dibahas dari sudut pandang ilmiah. Yang kelima, yaitu miskonsepsi berdasarkan fakta. Miskonsepsi berdasarkan fakta adalah kesalahan yang terjadi pada masa kecil dan tetap tidak berubah hingga di umur dewasa. Orang tua, guru, dan bahkan buku teks boleh jadi penyebab utama timbulnya kesalahan ini. Buku teks sendiri dapat menjadi kesalahan dalam penyebaran miskonsepsi. Banyak ahli sains terkenal mencatat bahwa mereka tidak bisa membantu untuk menyelesaikan hal tersebut. Ahli fisika yang terkenal dengan pemenang hadiah Nobel Dr. Richard mencatat bahwa seluruh buku yang ada, mereka mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat, membingungkan, samar-samar, kekeliruan, dan hanya betul sebagian. Yang keempat yaitu sistem informasi penilaian rekayasa ide berbasis IT. Pendidikan memiliki pemahaman yang berbeda dalam pemahaman konsep. Karena sebelum mendapat pembelajaran formal di sekolah, peserta didik sudah mendapatkan pengalaman dari lingkungan yang terkadang keliru tidak sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh para ahli. Perbedaan pemahaman konsep dikenal sebagai miskonsepsi. Jika konsep awal yang dimiliki peserta didik tidak dideteksi, maka tidak dapat diketahui sebab mana yang menyebabkan kesulitan belajar fisika dan memerlukan penekanan lebih sehingga mengakibatkan miskonsepsi berkelanjutan dan rendahnya. Miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik tidak dapat diketahui secara langsung. Namun, faktanya alat evaluasi dan instrumen tes yang digunakan guru masih kurang karena belum mampu mengukur pemahaman konsep atau mendeteksi miskonsepsi siswa. Sejak awal bulan Maret 2020, WHO menetapkan corona sebagai pandemi karena penyakit ini sudah mewabah hampir ke seluruh negara di dunia ini. Virus corona ditemukan di Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Salah satu social distancing yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah sekolah tidak lagi mengadakan proses pembelajaran secara langsung atau tatap muka, melainkan proses belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Hal ini tentunya membawa dampak buruk untuk sistem pendidikan di Indonesia. Dampak buruknya yaitu guru akan semakin sulit mengidentifikasi miskonsepsi siswa terhadap materi khususnya materi hukum Newton. Kita tahu bahwa dalam materi hukum Newton banyak siswa yang mengalami miskonsepsi, seperti siswa sendiri masih sulit membedakan antara massa dan berat. Di masa pandemi ini, tentunya guru harus tetap bisa mengatasi miskonsepsi yang terjadi, salah satunya untuk mengetahui miskonsepsi siswa terhadap materi hukum Newton adalah dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Pemanfaatan Google Classroom dapat melalui multi-platform yang kita dapat melalui komputer dan tidak dapat melalui gawai. Classroom, guru dan siswa dapat mengunjungi sistem Classroom atau dapat mengunduh aplikasi melalui Play Store di Android atau melalui App Store di iOS dengan keyboard Google Classroom. Cara menggunakan Google Classroom untuk mengetahui miskonsepsi siswa terhadap materi hukum Newton adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu guru memberikan materi kepada siswa dalam kolom materi. Di sini, guru harus menyiapkan materi secara matang dengan menggunakan referensi yang berstandar nasional, dan materi yang disajikan haruslah menarik supaya siswa tersebut tertarik untuk membacanya, serta guru menyertakan contoh soal dalam setiap materi. Yang kedua, yaitu siswa diberi kesempatan untuk membaca materi dengan menggunakan batas waktu. Yang ketiga, yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi dan contoh yang telah disajikan pada kolom komentar. Yang keempat, yaitu guru melakukan tes kepada siswa dalam bentuk tes uraian. Tes dapat dibuat pada kolom tugas siswa. Tes uraian ini berfungsi untuk mengetahui apakah siswa sudah paham terhadap materinya atau apakah masih ada siswa mengalami miskonsepsi terhadap konsep hukum Newton. Setelah guru mengetahui miskonsepsi siswa terhadap materi hukum Newton,
maka guru harus mengambil langkah untuk meminimalisir miskonsepsi siswa terhadap hukum Newton. Dengan cara, guru harus menambah referensi tentang hukum Newton dan guru harus lebih kreatif dalam menyajikan materi, misalnya menampilkan PPT atau video. Contoh soal tes uraian untuk dapat mengetahui miskonsepsi siswa terhadap materi hukum Newton adalah sebuah sepeda motor dengan massa 500 gram bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Mobil tersebut menabrak pembatas jalan dan berhenti dalam waktu 0,2 sekon. Hitunglah gaya yang bekerja pada mobil tersebut selama tabrakan. Contoh di atas yaitu contoh untuk kita mengetahui miskonsepsi siswa terhadap hukum Newton. Dari jawaban soal di atas akan kita tahu apakah siswa akan memberikan simbol massa W atau M. Jika siswa memilih simbol M, maka siswa tersebut sudah paham konsep massa dan berat. Sebaliknya, jika siswa memilih simbol W, maka siswa masih mengalami miskonsepsi. Demikianlah penjelasan saya mengenai rekayasa ide pengembangan instrumen tes untuk menganalisis kemampuan siswa terhadap materi hukum Newton. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.